Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Azmar dan kali ini kita akan belajar biologi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan makhluk mati. Jadi, apa itu makhluk hidup dan makhluk mati? Makhluk hidup ialah makhluk yang mempunyai unsur kehidupan. Sedangkan makhluk mati ialah makhluk yang tidak mempunyai unsur-unsur itu. Jadi, kita akan membahas karakteristik dari makhluk hidup dulu. Jadi, inilah unsur-unsur kehidupan. Kita bahas yang pertama dulu, ekskresi. Ekskresi ialah ketika makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Contoh kayak keringat. Kalian olahraga, terus keluar keringat, itu namanya ekskresi. Karbon dioksida juga, kalian kan habis bernapas, kalian itu ya kayak itu kalian mengeluarkan karbon dioksida dan hal itu dinamakan ekskresi. Kalian juga mengeluarkan uap air. Jadi kayak waktu kalian di cermin terus kalian ngeluarin kayak nafas kalian di depan cermin itu kan ada uap air. Itu bekas ekskresi. Itu bekas zat sisa kalian dan itu dinamakan ekskresi. Lalu bergerak. Bergerak itu kalian tahulah, jalan, lari, loncat itu bergerak. Dan bergerak itu dibantui oleh otot dan tulang yang ada di dalam tubuh kita. Dan otot itu ialah penggerak dari tulang dan tulang itu kerangka dari tubuh kita. Jadi kalau otot tanpa tulang itu gak bisa gerak, terus tulang tanpa otot juga gak bisa gerak. Nah, gitu. Lalu membutuh nutrisi. Kita membutuhkan nutrisi. Masa sih enggak? Terus nutrisi itu emang apa sih? Nutrisi itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh makhluk hidup. Kita boleh konsumsi karbohidrat, protein, lemak, air, mineral, sama vitamin. Dan itu semuanya unsur dari nutrisi. Lalu ada berkembang. Kalian bertumbuh dan makin tinggi itu berkembang. Tubuh kalian makin tinggi, terus kalian yang awalnya pendek banget, dikatain pendek mulu makin tinggi, tiba-tiba itu adalah proses berkembang. Lalu sifat yang selanjutnya reproduksi. Kalian itu lahir karena berkat dari orang tua kalian yang sudah berusaha. Terus reproduksi itu apa sih? Contoh reproduksi itu kayak hubungan intim. Hubungan intim ya saat ortu kalian, papi dan mami kalian melakukan hal tersebut. Terus proses kita bisa ada di dunia ini gimana? Kalian tahu sperma sama sel telur? Ya. Jadi bapak kalian ngeluarin sel sperma itu dari kelamin mereka lalu bertemu dengan sel telur. Sel telur itu akhirnya bergabung dengan sel sperma. Maksud saya sel sperma itu bergabung dengan sel telur dan akhirnya jadi deh kalian. Lalu ada bernapas. Bernapas itu kalian menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Ya.
Lalu sensitif. Sensitif itu dimana kalian bisa merasakan sesuatu. Kalian bisa marah, nangis, dan apapun itu berarti kalian itu makhluk hidup karena kalian mempunyai sifat sensitif. Kalian juga bisa merasakan tekstur dari sebuah benda. Kalian bisa menilai itu termasuk sensitif juga. Jadi kalau ada orang yang ngatain kamu sensitif banget, ya iyalah, kan aku makhluk hidup, berarti aku sensitif. Lanjut kita ke makhluk mati. Lalu ada makhluk mati. Makhluk mati itu makhluk yang tidak mempunyai unsur kehidupan. Contohnya kayak kursi. Kursi emang bisa gerak. Kursi emang bisa bernapas, bisa merasakan sesuatu. Emangnya dia juga bisa ngomong gitu, kayak halo nama aku kursi. Enggak. Walaupun kursi terbuat dari kayu dan kayu itu berasal dari tanaman, tapi belum tapi kursi itu bukan makhluk hidup, tapi makhluk mati. Terus ada juga permata. Emas, emas itu gak bisa bergerak. Emas itu diam. Tapi walaupun mereka diam, tapi mereka tetap berharga ya. Lalu ada banyak banget contoh-contohnya. Dan itulah makhluk mati. Terus tanaman itu makhluk mati atau makhluk hidup? Kalau kalian jawab makhluk hidup, itu tuh bener banget. Kenapa? Karena makhluk mati itu mempunyai unsur kehidupan. Mereka bisa berkembang. Kalian lihat kan, tanaman kalian makin lama makin tinggi. Lama-lama jadi pohon yang awalnya cuman kayak setangkai doang. Itu tuh tanaman kalian berkembang. Tanaman kalian juga bisa merasakan sesuatu. Mereka mempunyai sensitivitas. Contohnya, mereka kalau ditaruh di tempat yang tertutup, tapi masih ada celah dikit, yang celah itu ada sinar matahari, mereka menuju ke sumber cahaya tersebut. Nah, itu contoh dari sensitivitas dari tanaman. Lalu bergerak. Ya, seperti yang tadi aku sebutin, mereka bergerak menuju sinar cahaya tersebut. Dan ada bukti lainnya, masih banyak kok yang membuktikan bahwa tanaman itu makhluk hidup. Jadi kalau kalian jawab tanaman itu makhluk mati, no, salah besar. Ya, jadi segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mungkin kalian bisa kasih komen dan saya siap untuk menerimanya. Saya siap untuk menerima tanggapan kritis kalian. Sekian dari saya. Semoga kalian bisa masuk ke universitas impian kalian. Mungkin Oxford boleh lah. Dadah.